Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Bayangkan sebuah desa yang tampak tenang di siang hari, tapi menyimpan kegelapan tak terbayangkan saat malam tiba. Di desa ini, setiap tahun, seorang gadis muda hilang secara misterius, lenyap tanpa jejak setelah menikahi pria terkaya di sana, Pak Gondo. Warga desa mungkin hanya berbisik, tapi di balik kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya, ada rahasia kelam yang disembunyikan. Bayu, seorang pemuda desa yang curiga, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tahun demi tahun, gadis-gadis muda dinikahi dan tak pernah terlihat lagi. Ketika gadis yang dicintainya, Siti, menjadi korban berikutnya, Bayu tidak bisa lagi tinggal diam. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah megah Pak Gondo? Dan mengapa setiap tahun, ada satu nyawa yang hilang begitu saja? Kisah ini bukan hanya tentang cinta dan ketakutan. Ini adalah tentang sebuah pengorbanan, kekuatan gelap, dan perjuangan untuk melawan takdir yang mengerikan. Apa yang akan terjadi ketika rahasia gelap Pak Gondo mulai terkuak? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Malam itu angin dingin menusuk tulang, membuat siapapun yang berada di luar rumah harus membalut diri dengan jaket tebal atau sarung. Namun, di sebuah gubuk tua yang terletak di ujung desa, ada seorang pria yang tidak peduli dengan dinginnya malam. Namanya Pak Gondo, seorang pria yang sudah berumur, namun wajahnya tetap terlihat bugar dan penuh gairah, meskipun usianya sudah kepala 5. Ada rahasia di balik kesegaran fisiknya. Sebuah rahasia gelap yang tak banyak orang tahu. Pak Gondo adalah pria yang dikenal kaya raya di desa tersebut. Rumahnya besar, tanahnya luas, dan tak terhitung jumlah kendaraan yang dia miliki. Tetapi kekayaan itu bukanlah hasil dari kerja keras seperti yang diduga banyak orang. Ada jalan pintas yang dia ambil, jalan yang sangat berbahaya dan penuh risiko. Pak Gondo terlibat dalam perjanjian gelap, pesugihan dengan tumbal. Di tengah desas-desus di warung kopi desa, seringkali terdengar bisikan bahwa Pak Gondo melakukan pesugihan. Namun, tidak ada yang berani menuduh secara langsung. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir, setiap tahun ada saja gadis desa yang hilang, dan selalu saja ada cerita bahwa mereka menikah dengan Pak Gondo. Tetapi setelah menikah, mereka tidak pernah terlihat lagi. Warga desa mulai merasa curiga, tetapi tidak punya bukti kuat. Lo tahu nggak? Si Siti tahun ini mau dinikahin sama Pak Gondo, ujar Ujang kepada temannya, Anto, yang sedang menyeruput kopi di warung sederhana milik Bu Rina. Iya, gue denger. Kok tiap tahun Pak Gondo nikahin cewek muda terus ya? Jawab Anto sambil memandang jauh ke arah rumah megah Pak Gondo yang terlihat dari kejauhan. Orang-orang bilang, yang cewek-cewek itu pada hilang setelah nikah sama dia. Serem gak sih? Ujang menambahkan, suaranya merendah seperti takut ada yang mendengar. Anto hanya mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa membicarakan Pak Gondo terlalu lantang bisa berujung masalah. Pak Gondo tidak hanya kaya, tapi juga punya kuasa di desa tersebut. Semua orang tahu, dia tidak segan-segan membereskan orang-orang yang dianggap mengganggu. Namun, siapa sebenarnya Pak Gondo dan bagaimana dia bisa menjadi seperti sekarang? Bertahun-tahun lalu, ketika Pak Gondo masih muda, dia hanyalah seorang petani biasa. Hidupnya sulit, penghasilannya pas-pasan. Dia sering merasa iri melihat orang-orang yang sukses, punya rumah besar, dan uang melimpah. Kecemburuan itu perlahan-lahan menggerogoti dirinya, sampai suatu hari dia mendengar tentang pesugihan dari seorang dukun di desa sebelah. Dari dulu gue cuma kerja keras, tapi hidup tetap susah. Gue pengen kaya, apapun caranya. Gumam Pak Gondo muda kepada dirinya sendiri. Suatu malam, dia pergi ke rumah dukun itu. Dukun tersebut, Ki Sarman, adalah orang yang dikenal penuh misteri. Tidak banyak yang tahu tentang dirinya,
tetapi desas-desus tentang kekuatannya tersebar di seluruh desa. "Jadi kau ingin kekayaan dengan cepat?" tanya Ki Sarman saat Pak Gondo duduk di depannya. Suaranya berat, seakan berasal dari dalam sumur gelap yang dalam. "Iya Ki, apapun akan saya lakukan," jawab Pak Gondo tanpa ragu. Dia sudah muak dengan hidup miskin. Ki Sarman menatapnya tajam. Mata tuanya seolah menembus ke dalam jiwa Pak Gondo, membaca keinginannya yang paling dalam. "Apapun." Ki Sarman mengulangi kata-katanya, memastikan. Pak Gondo mengangguk tegas. Ki Sarman tersenyum tipis, senyum yang menakutkan. Dia kemudian bangkit, mengambil sesuatu dari sudut ruangan. Sebuah kotak kayu hitam kecil yang terlihat tua dan berdebu. Dia membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat seutas tali merah dan selembar kertas yang penuh dengan tulisan yang tidak bisa dibaca. "Pesugihan ini tidak main-main, Gondo. Kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Kekayaan, kekuasaan, kehidupan yang lebih dari cukup. Tapi ada syaratnya, dan syarat ini harus kau patuhi sampai mati." Pak Gondo terdiam sejenak. Dia tahu bahwa pesugihan selalu menuntut pengorbanan, tapi dia terlalu terobsesi dengan kekayaan untuk mundur. "Apa syaratnya, Ki?" tanyanya, meskipun di dalam hati ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. "Kau harus menikahi seorang perawan setiap tahun. Setelah itu mereka akan menjadi tumbal. Nyawa mereka akan dikorbankan untuk kekayaanmu." Pak Gondo terkejut, namun tidak mundur. Dia sudah berada di titik di mana dia rela melakukan apa saja. "Setiap tahun, bagaimana jika saya tidak bisa menikahi satu pun?" Ki Sarman menatapnya tajam. "Kalau kau gagal, nyawamu sendiri yang akan jadi tumbalnya." Malam itu Pak Gondo pulang dengan hati yang berdebar, tapi tekadnya sudah bulat. Dia siap untuk menjalani perjanjian itu. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Pak Gondo melakukan pesugihan yang sangat gelap dan menyeramkan, di mana dia menumbalkan seorang gadis perawan setiap tahun untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaannya. Ritual ini melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib atau kekuatan jahat yang mengharuskan dia memberikan nyawa murni sebagai bentuk persembahan. Pak Gondo terikat dalam perjanjian dengan sosok gaib atau roh jahat yang menjanjikannya kekayaan melimpah dan kekuasaan di desa, tetapi sebagai gantinya, ia harus mempersembahkan seorang gadis perawan setiap tahun. Pesugihan ini adalah salah satu bentuk dari pesugihan tumbal, di mana kekuatan yang dimiliki seseorang didapatkan dengan mengorbankan nyawa orang lain, biasanya yang masih suci atau murni, untuk memenuhi syarat perjanjian itu. Setiap tahun, Pak Gondo memilih gadis perawan yang akan dijadikan tumbal. Biasanya, gadis tersebut berasal dari desa tempat tinggalnya. Untuk menutupi niat jahatnya, dia menikahi gadis tersebut secara sah di depan masyarakat, sehingga tidak ada yang mencurigai niat aslinya. Pernikahan ini bukanlah untuk membangun keluarga, tetapi hanya sebagai cara untuk memastikan bahwa gadis tersebut sepenuhnya berada dalam kendali Pak Gondo sebelum ia dikorbankan. Ritual yang dilakukan oleh Pak Gondo adalah ritual pesugihan kuno yang penuh dengan elemen mistis dan sangat gelap. Pak Gondo menyiapkan altar khusus di sebuah ruangan tersembunyi di rumahnya. Altar ini dipenuhi dengan sesajen, seperti bunga, kemenyan, darah hewan, dan benda-benda mistis lainnya. Sesajen ini adalah persembahan kepada kekuatan gaib yang dia sembah. Gadis yang dipilih, dalam hal ini Siti, akan dibius atau dibuat tidak sadarkan diri, agar tidak melawan selama ritual berlangsung. Gadis itu dibaringkan di atas altar dalam keadaan terlemah. Tubuhnya dikelilingi oleh lingkaran simbol-simbol gaib, yang dipercaya bisa membuka portal bagi kekuatan gelap untuk datang dan menerima tumbal. Pak Gondo kemudian memulai pembacaan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dipahami oleh orang biasa. Mantra ini memanggil roh jahat atau entitas gaib yang telah membuat perjanjian dengannya. Suara mantra biasanya disertai dengan suara alam yang berubah, seperti angin yang tiba-tiba kencang, gemuruh petir, atau perubahan suhu yang drastis. Pada puncak ritual, roh jahat yang dipanggil akan datang untuk menyerap energi kehidupan dari gadis tersebut. Nyawa gadis itu akan diambil secara perlahan, dan ini biasanya ditandai dengan tubuh gadis yang semakin lemah, kulit yang menjadi pucat, dan mata yang tertutup rapat seolah-olah tertidur dalam keadaan koma.
Ritual ini harus dilakukan tepat pada saat tertentu, biasanya di malam hari ketika bulan tidak terlihat, atau ketika ada tanda-tanda alam tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Jika ritual berhasil, kekuatan gaib itu akan memberi Pak Gondo kekayaan dan kemakmuran selama 1 tahun penuh. Ketika ritual selesai, roh atau entitas jahat tersebut akan memberikan tanda berupa kilatan cahaya atau perubahan atmosfer di ruangan tersebut. Tubuh gadis itu mungkin hilang secara misterius, atau dibiarkan mati di tempat untuk kemudian dihilangkan oleh para pengikut Pak Gondo, seperti yang dilakukan oleh Pak Supar. Setelah ritual selesai dan tumbal diambil, Pak Gondo akan mendapatkan kekayaan yang dia inginkan. Namun, harga yang harus dia bayar adalah mempersembahkan tumbal setiap tahun. Jika dia gagal melakukannya, kekuatan yang telah dia peroleh akan berbalik melawannya, mengakibatkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Sejak Pak Gondo mulai melakukan pesugihan, kekayaannya terus bertambah. Setiap tahun, dia menikahi seorang gadis muda, dan setelah pernikahan, gadis-gadis itu menghilang. Warga desa mulai merasa aneh, tapi tidak ada yang berani mempertanyakan langsung kepada Pak Gondo. Bahkan orang tua dari para gadis yang hilang seolah pasrah, mungkin karena uang yang Pak Gondo berikan sebagai uang tutup mulut sangat besar. Setelah Pak Gondo mendapatkan kekayaan melalui pesugihan tumbal, kehidupannya benar-benar berubah drastis. Kekayaan yang didapat dari perjanjian gelap itu tidak hanya memberinya harta melimpah, tetapi juga status sosial yang tinggi di desa. Namun, di balik semua itu, ada harga yang sangat mahal yang harus dia bayar, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Setelah perjanjian pesugihan berhasil, kehidupan Pak Gondo menjadi sangat mewah. Dia mampu membeli lahan luas, membangun rumah besar yang megah, dan memiliki harta yang berlimpah. Banyak orang di desa mulai melihat Pak Gondo sebagai sosok terpandang yang sukses dan dihormati. Dia tidak pernah kekurangan uang, dan bisnisnya berkembang pesat. Bahkan, dalam waktu singkat, dia menjadi orang terkaya di desa. Pak Gondo menggunakan kekayaannya untuk membeli tanah, sawah, dan aset lain yang membuatnya semakin kaya. Orang-orang sering melihatnya memakai pakaian mahal, mengendarai mobil mewah, dan hidup seperti bangsawan di desa. Selain kekayaan materi, Pak Gondo juga mendapatkan status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat desa. Dia dihormati oleh tetangga dan warga desa lainnya. Banyak orang yang meminta bantuan atau nasihat darinya, terutama terkait bisnis atau kehidupan ekonomi. Pak Gondo juga sering mengadakan pesta besar di rumahnya, di mana orang-orang terpandang dari desa dan daerah sekitarnya diundang. Namun, meskipun Pak Gondo tampak seperti orang yang baik hati di luar, dia menyimpan rahasia gelap tentang asal kekayaannya. Orang-orang di desa tidak tahu bahwa di balik kehidupan mewahnya, ada pengorbanan besar berupa nyawa gadis-gadis perawan yang menjadi tumbal pesugihannya. Meskipun dia hidup dengan segala kemewahan, Pak Gondo sebenarnya merasa sangat kesepian. Kekayaan yang diperolehnya dari pesugihan tidak memberinya kebahagiaan yang sejati. Setiap tahun setelah melakukan ritual tumbal, dia merasakan beban batin yang semakin berat. Pak Gondo tahu bahwa kekayaan yang dimilikinya datang dari perbuatan jahat dan dosa besar. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya juga mulai terasa palsu. Orang-orang hanya menghormati dan mendekatinya karena harta dan statusnya, bukan karena kepribadiannya. Pak Gondo merasa bahwa tidak ada yang benar-benar peduli padanya sebagai individu. Bahkan meskipun dia menikahi banyak gadis, pernikahan itu hanya sebatas formalitas untuk ritual, dan dia tidak pernah merasakan cinta atau kasih sayang yang tulus. Setiap tahun, ketika waktu untuk mempersembahkan tumbal baru semakin dekat, Pak Gondo selalu dihantui oleh rasa takut yang luar biasa. Dia sadar bahwa jika dia gagal memenuhi perjanjian pesugihan, kekuatan gelap yang memberinya kekayaan akan menghancurkannya. Setiap kali memilih gadis baru untuk dinikahi, dia merasakan beban moral yang berat. Namun ketamakan dan rasa takut akan kehilangan kekayaan selalu mengalahkan rasa bersalahnya. Tahun ini, gadis yang akan dinikahi Pak Gondo adalah Siti. Seorang gadis desa yang cantik, polos, dan baru saja menginjak usia 18 tahun. Orang tua Siti merasa terhormat ketika Pak Gondo datang melamar, meskipun di hati kecil mereka ada rasa takut.
Namun, uang yang ditawarkan terlalu menggiurkan, dan mereka akhirnya menerima lamaran itu. Malam sebelum pernikahan, Siti duduk di pinggir tempat tidurnya. Dia merasa gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres tentang pernikahan ini, tapi dia tidak tahu apa. "Ibu, kenapa rasanya Siti nggak nyaman ya sama pernikahan ini?" Tanyanya pelan kepada ibunya yang sedang merapikan pakaian di lemari. Ibunya berhenti sejenak, lalu mendekati Siti. "Siti, kamu nggak perlu khawatir. Pak Gondo orang yang baik dan kaya. Kamu akan hidup bahagia bersama dia. Lagi pula, ini sudah keputusan keluarga." Siti hanya terdiam, tidak ingin membantah. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang semakin membesar, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, pernikahan berlangsung meriah. Semua warga desa diundang, dan pesta itu benar-benar megah. Pak Gondo tersenyum puas, sementara Siti hanya bisa mengikuti semua proses dengan pasrah. Namun, malam setelah pernikahan semuanya berubah. Siti tiba-tiba merasa tubuhnya lemas dan tidak berdaya. Dia dibawa ke sebuah ruangan gelap di rumah Pak Gondo, tempat di mana gadis-gadis sebelum dia pernah dibawa. Di dalam ruangan itu, ada sebuah altar dengan sesajen dan simbol-simbol yang tidak dimengerti oleh Siti. Pak Gondo muncul di hadapannya. Kali ini bukan dengan senyuman hangat seperti saat pernikahan. Wajahnya dingin dan serius. "Kau akan menjadi tumbalku tahun ini, Siti," ucap Pak Gondo dengan suara datar. Mata Siti membesar. "Apa maksudnya ini, Pak?" "Setiap tahun, aku harus memberikan nyawa seorang perawan sebagai tumbal untuk menjaga kekayaanku. Dan tahun ini, giliranmu." Siti ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Dia hanya bisa menangis, menyadari bahwa hidupnya akan berakhir di tangan pria yang baru saja menikahinya. Di luar, angin malam berhembus semakin kencang. Warga desa yang sebelumnya tertawa di pesta pernikahan tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah megah itu. Mereka semua pulang ke rumah masing-masing, tidak ada yang curiga bahwa malam itu, satu lagi nyawa akan melayang. Pagi harinya, seperti biasa, Pak Gondo muncul di depan warga desa. Senyumnya lebar, wajahnya segar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik dinding rumah megahnya malam sebelumnya. Pagi itu, suasana desa kembali tenang seperti biasa. Warga yang beraktivitas di pasar atau ladang tidak ada yang menyadari apa yang terjadi di rumah megah Pak Gondo semalam. Mereka hanya tahu bahwa pernikahan Pak Gondo dengan Siti berlangsung meriah, dan kini Siti adalah istri resminya. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang bertanya. Namun, tidak semua orang menelan kenyataan ini mentah-mentah. Di sebuah sudut desa, seorang lelaki bernama Bayu, yang sejak dulu mengenal Siti, merasa ada yang aneh. Bayu adalah teman masa kecil Siti, dan diam-diam dia menaruh perasaan pada gadis itu. Ketika mendengar kabar bahwa Siti akan dinikahi Pak Gondo, hatinya terasa hancur. Bukan hanya karena cinta yang dipendamnya selama ini, tetapi juga karena firasat buruk yang selama ini menghantui pikirannya tentang Pak Gondo. Bayu tidak berani berbicara terbuka tentang kecurigaannya. Desa ini terlalu kecil, dan pengaruh Pak Gondo terlalu besar. Tapi sekarang Siti, gadis yang disayanginya, telah menjadi bagian dari misteri yang belum terpecahkan. Setiap tahun ada saja gadis yang hilang setelah menikah dengannya. Kenapa orang-orang diam saja? Bayu bergumam pelan. Matanya memandang jauh ke arah rumah Pak Gondo dari kejauhan. Sejak pagi, Bayu mencoba mencari keberadaan Siti. Biasanya setelah menikah, pengantin baru akan terlihat beraktivitas di rumah atau sekadar menyapa warga. Tapi hari itu, tidak ada tanda-tanda keberadaan Siti. Bayu berusaha menenangkan diri, berpikir mungkin Siti masih beristirahat setelah pesta besar semalam. Namun, hingga siang menjelang, Siti tetap tidak tampak. Bayu mulai resah. Dengan tekad yang kuat, dia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Gondo. Meskipun hatinya berdebar kencang, dia merasa harus melakukan sesuatu. Bayu tahu bahwa jika dia menunggu terlalu lama, kemungkinan besar Siti akan menjadi seperti gadis-gadis sebelumnya, hilang tanpa jejak, dan cerita pun berakhir di sana. Ketika Bayu sampai di depan rumah Pak Gondo, dia terkejut melihat betapa sunyinya suasana di sana.
Tidak ada pekerja yang biasa lalu lalang. Tidak ada suara apapun dari dalam rumah megah itu. Dengan ragu, dia mengetuk pintu depan yang besar dan kokoh. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Bayu mengetuk lagi, kali ini lebih keras, tapi tetap tidak ada yang membukakan pintu. Dengan penuh keraguan, dia berjalan ke samping rumah, berharap menemukan seseorang. Tiba-tiba, pintu samping terbuka perlahan. Bayu terkejut dan berhenti di tempat. Dari balik pintu, muncul seorang pria tua. Wajahnya keriput, pakaiannya kumal. Bayu mengenali pria itu. Dia adalah Pak Supar, seorang pekerja lama yang setia melayani Pak Gondo. "Bayu, ada apa kamu kesini?" tanya Pak Supar dengan nada curiga. Bayu menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Saya hanya mau menanyakan kabar Siti, Pak. Setelah pernikahan kemarin, saya belum melihat dia. Apa dia baik-baik saja?" Pak Supar menatap Bayu tajam, seolah menimbang apakah dia harus menjawab atau tidak. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, dia akhirnya berkata, "Siti baik-baik saja. Dia sedang istirahat di dalam. Pernikahan itu melelahkan." Bayu tidak puas dengan jawaban itu. Nalurinya berkata ada sesuatu yang tidak beres. "Boleh saya bertemu dengannya, Pak? Saya hanya ingin memastikan." Pak Supar menggeleng pelan. "Tidak bisa, Siti sedang tidak bisa diganggu. Pulanglah, Bayu." Bayu tahu dia tidak bisa memaksa. Meskipun kecewa, dia memutuskan untuk pergi. Namun, dalam hatinya, tekadnya semakin kuat. Dia tidak akan menyerah sampai menemukan kebenaran. Malam harinya, Bayu tidak bisa tidur. Pikiran tentang Siti terus menghantui benaknya. Bayangan bahwa Siti mungkin dalam bahaya semakin kuat. Akhirnya, dia memutuskan untuk bertindak nekat. Dia akan kembali ke rumah Pak Gondo malam itu dan menyelinap masuk. Bagaimanapun juga, ini satu-satunya cara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bayu mengambil senter kecil dari kamarnya dan mengenakan jaket hitam. Dia berjalan pelan-pelan melewati jalan desa yang sepi menuju rumah Pak Gondo. Sesampainya di sana, suasana benar-benar sunyi, lebih sunyi dari siang tadi. Hanya ada cahaya remang dari beberapa jendela rumah itu. Dengan hati-hati, Bayu melangkah menuju pintu samping yang tadi dia lihat terbuka. Pintu itu kini terkunci. Tapi tidak sulit bagi Bayu untuk menemukan cara masuk melalui jendela kecil di belakang rumah. Begitu masuk, Bayu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun malam itu tidak begitu dingin di luar. Rumah itu terasa mencekam, dengan dinding-dinding tinggi yang seolah menyimpan rahasia gelap. Bayu berjalan pelan, menghindari membuat suara sekecil apapun. Tiba-tiba, Bayu mendengar suara samar dari ruangan di lantai bawah. Suara itu terdengar seperti gumaman dan langkah kaki. Dengan rasa penasaran bercampur ketakutan, dia mengikuti suara itu. Semakin dekat dia, semakin jelas suara tersebut. Dia berhenti di depan sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Suara dari balik pintu itu semakin jelas, gumaman mantra dan sesekali suara perempuan yang merintih. Bayu merasa jantungnya berdegup kencang. Tangan gemetarnya meraih gagang pintu, dan perlahan dia membukanya. Apa yang dilihatnya membuat darahnya berhenti mengalir. Di tengah ruangan ada sebuah altar besar yang dipenuhi sesajen. Di atas altar itu, Siti terbaring lemah dengan mata terpejam. Tubuhnya terlihat sangat pucat. Di sekelilingnya, Pak Gondo dan beberapa pria lain berdiri sambil membaca mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bayu. Bayu terkejut dan panik. Dia hampir saja berteriak, tapi segera menutup mulutnya sendiri. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Pak Gondo mengangkat tangannya ke udara, seolah-olah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih mengerikan. "Aku harus menghentikan ini," pikir Bayu. Namun sebelum dia bisa bergerak, Pak Supar tiba-tiba muncul dari belakang dan menangkapnya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Bayu?" Suara Pak Supar terdengar tegas, tapi juga penuh kengerian. Bayu berusaha meronta, tapi tenaga pria tua itu luar biasa kuat. "Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalian mau menjadikan Siti tumbal," teriak Bayu sambil mencoba meloloskan diri. Pak Gondo yang mendengar teriakan itu menghentikan mantranya dan menoleh ke arah Bayu.
Wajahnya tetap tenang, tapi ada kilatan dingin di matanya. Kau seharusnya tidak ada di sini, Bayu. Ini bukan urusanmu. Bayu terengah-engah, tapi tatapannya penuh amarah. Kau akan membayar untuk ini, Pak Gondo. Orang-orang akan tahu apa yang kau lakukan. Pak Gondo hanya tersenyum tipis. Tidak akan ada yang tahu, Bayu, karena kau juga tidak akan keluar dari sini. Dengan satu gerakan cepat, Pak Gondo memberi isyarat kepada Pak Supar. Tanpa banyak kata, Pak Supar menyeret Bayu ke dalam ruangan lain yang lebih gelap, di mana Bayu tidak bisa melihat apa-apa. Bayu berusaha melawan, tapi kekuatan Pak Supar benar-benar di luar dugaan. Di tengah kegelapan itu, Bayu merasa tubuhnya mulai melemah. Hawa dingin semakin menusuk, dan kepalanya mulai pusing. Suara-suara misterius memenuhi ruangan, dan Bayu mulai kehilangan kesadaran. Sementara itu, di ruangan tempat Siti berada, ritual itu terus berlanjut. Pak Gondo melanjutkan mantranya, dan seiring dengan itu, cahaya merah samar mulai memancar dari altar. Nyawa Siti pelan-pelan terserap, menjadi bagian dari kekuatan gelap yang akan mempertahankan kekayaan Pak Gondo untuk 1 tahun lagi. Namun, di balik semua itu, di luar rumah megah tersebut, sesuatu yang lebih besar sedang bergejolak. Angin bertiup semakin kencang, dan pohon-pohon di sekitar rumah Pak Gondo bergoyang liar. Malam itu, alam seolah memberi pertanda bahwa kegelapan yang dilakukan Pak Gondo sudah terlalu jauh. Tapi apakah sudah terlambat bagi Siti dan Bayu? Ataukah akan ada cara untuk menghentikan siklus mengerikan ini? Bayu terbangun dengan tubuh lemah. Dia berada di sebuah ruangan gelap dan dingin, dengan bau lembab yang menusuk hidungnya. Ruangan itu sempit, seperti gudang bawah tanah, dan satu-satunya cahaya yang masuk hanya berasal dari celah-celah pintu di ujung ruangan. Kepalanya masih terasa pusing, tapi ingatan tentang apa yang terjadi beberapa jam lalu tiba-tiba menyerbu benaknya. Dia ingat bagaimana dia melihat Siti terbaring di altar dan Pak Gondo melakukan ritual jahat itu. Bayu berusaha bangkit, meskipun tubuhnya masih terasa berat. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Dia mencoba meraba-raba dinding, mencari jalan keluar. Namun, langkah kakinya berhenti ketika dia mendengar suara seseorang mendesah lemah dari sudut ruangan. Bayu menoleh cepat. Di sana, dalam kegelapan, ada seseorang yang duduk merapat ke dinding. Sosok itu lemah, tapi cukup terlihat karena bayangan tubuhnya sedikit bergerak. "Siti?" tanya Bayu dengan suara pelan namun penuh harap. Dia mendekat. Meskipun dalam hati ada ketakutan yang menyelimuti. Sosok itu ternyata memang Siti. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya tampak kosong. Tapi dia masih hidup, meskipun sangat lemah. Bayu langsung menghampirinya dan berlutut di hadapannya. "Siti, kamu masih hidup. Aku pikir kamu sudah..." Bayu menghentikan ucapannya, karena air mata mulai mengalir dari matanya. Dia memegang tangan Siti yang terasa dingin. Siti membuka matanya perlahan, dan meskipun lelah, ada sedikit kesadaran di sana. "Bayu, kamu kenapa ada di sini?" Suaranya terdengar serak. "Aku datang untuk menyelamatkanmu," jawab Bayu dengan tegas, meskipun dalam keadaan mereka yang sekarang, dia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Siti menggeleng lemah. "Kamu nggak akan bisa keluar dari sini, Bayu. Semua ini sudah terlambat." "Tidak. Aku akan cari cara. Kita harus keluar sebelum Pak Gondo kembali." Bayu menjawab dengan nada yang sedikit putus asa. Siti menundukkan kepalanya. "Mereka semua hilang setelah malam itu, Bayu. Gadis-gadis sebelum aku. Mereka dijadikan tumbal. Aku tahu sekarang, ini bukan soal kekayaan semata. Ini lebih dari itu. Pak Gondo sudah terikat dengan kekuatan jahat yang menuntut nyawa setiap tahun." Bayu menggertakkan giginya. "Kita nggak bisa tinggal diam. Ada cara, harus ada cara." Bayu berusaha keras mencari jalan keluar dari situasi mengerikan ini. Pikirannya berputar-putar mencari cara untuk keluar dari ruangan tersebut dan menghentikan Pak Gondo. Saat dia bergerak, tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu di lantai yang dingin. Sebuah batu kecil yang longgar dari lantai. Bayu segera memikirkan rencana. Dia tahu dia tidak bisa menghadapi Pak Gondo sendirian.
tapi mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menghambat ritual tersebut. Atau setidaknya mencari pertolongan dari luar. Dia menguatkan dirinya dan menggenggam batu itu erat-erat, lalu mendekati pintu kayu yang terlihat rapuh. "Aku akan coba dobrak pintu ini," bisiknya kepada Siti. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Bayu memukul gagang pintu dengan batu tersebut. 1 pukulan, 2 pukulan, hingga akhirnya gagang pintu itu patah dan pintu terbuka sedikit. Bayu menoleh ke arah Siti yang masih lemah. "Bangun Siti, kita harus pergi sekarang," bisik Bayu seraya membantu Siti berdiri meskipun tubuh gadis itu masih sangat lemah. Mereka berdua berusaha keluar dari ruang bawah tanah itu. Langkah-langkah mereka hati-hati namun tergesa-gesa, mencoba menghindari suara agar tidak menarik perhatian siapapun di rumah besar tersebut. Suasana di luar ruangan terasa semakin mencekam. Langit malam di luar tampak semakin gelap. Awan-awan hitam menggumpal, dan angin berhembus lebih kencang. Seolah alam sendiri ikut merasa bahwa ada sesuatu yang jahat sedang terjadi. Begitu mereka sampai di pintu belakang, langkah mereka tiba-tiba berhenti ketika mendengar suara di belakang. Bayu menoleh dengan cepat dan melihat siluet Pak Gondo berdiri di ambang pintu ruangan tempat mereka baru saja keluar. "Kalian pikir bisa kabur?" Suara Pak Gondo terdengar berat dan penuh ancaman. Wajahnya terlihat gelap, dengan sorot mata yang dingin. Bayu dan Siti membeku di tempat mereka berdiri. Pak Gondo mendekat perlahan, dengan tangan yang mulai terangkat seakan-akan dia akan memulai mantra lain. "Tumbal sudah ditentukan Bayu," kata Pak Gondo dengan senyum dingin di wajahnya. "Setiap tahun, nyawa satu gadis akan menjadi jaminan kekayaanku. Dan kali ini, giliran Siti." Bayu merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi dia tidak mundur. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, dia melindungi Siti di belakangnya dan berkata, "Kamu sudah melakukan ini cukup lama, Pak Gondo. Ini harus berhenti sekarang." Pak Gondo tertawa kecil. "Tidak ada yang bisa menghentikan ini, Bayu. Kekuatan yang aku miliki jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan." Namun tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari langit yang gelap di luar, terdengar suara gemuruh keras. Awan-awan di atas rumah Pak Gondo bergerak liar, dan kilatan petir menyambar tanah dengan kekuatan dahsyat. Pak Gondo, yang tadinya terlihat begitu percaya diri, mendadak kehilangan fokus. Mata Pak Gondo melotot ke arah langit, dan raut wajahnya berubah panik. "Ini tidak mungkin," teriaknya. "Ritual belum selesai, mereka tidak bisa datang sekarang." Bayu dan Siti tidak mengerti apa yang terjadi, tapi mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Bayu menarik tangan Siti dan berlari keluar dari rumah itu, melewati halaman yang luas, dan menuju hutan di belakang rumah Pak Gondo. Sementara itu, di belakang mereka, Pak Gondo mulai kehilangan kendali. Tubuhnya terlihat tegang, dan suara jeritan mulai keluar dari mulutnya. Kekuatan gelap yang selama ini memberinya kekayaan dan kekuasaan kini berbalik menyerangnya. Ritual yang seharusnya berlangsung sempurna terganggu, dan alam sendiri tampaknya mulai menuntut balas atas semua kejahatan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Pak Gondo jatuh ke tanah, meronta-ronta, sementara angin kencang dan petir terus menggila di sekelilingnya. Dia berteriak, mencoba melawan kekuatan yang tidak terlihat itu, tapi perlahan-lahan tubuhnya mulai melemah. Jeritannya terdengar semakin pelan, hingga akhirnya, dengan satu kilatan petir terakhir, semuanya menjadi sunyi. Pak Gondo lenyap, seolah ditelan bumi. Bayu dan Siti akhirnya sampai di pinggiran desa. Mereka kelelahan, tapi selamat. Desa di sekeliling mereka tetap sunyi, seolah tidak menyadari kekacauan yang baru saja terjadi. Mereka berdua duduk di bawah pohon besar, berusaha mengatur napas dan memulihkan tenaga. Siti, dengan suara serak, bertanya, "Apa yang terjadi, Bayu?" "Apa itu tadi?" Bayu menggeleng, matanya masih melihat ke arah rumah Pak Gondo yang jauh di kejauhan. "Aku tidak tahu, Siti, tapi sepertinya apapun kekuatan jahat yang dia pakai, mereka tidak lagi membantunya." Siti terdiam, merasa lega meskipun tubuhnya masih lemah.
Terima kasih sudah menyelamatkan aku, Bayu. Bayu menoleh ke arahnya dan tersenyum kecil. Aku nggak akan biarin kamu jadi tumbal. Aku nggak akan biarin siapapun jadi korban lagi. Malam itu, meskipun misteri tentang kekuatan gelap dan pesugihan Pak Gondo mungkin belum sepenuhnya terjawab, satu hal yang pasti, siklus kejahatan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya terhenti. Tidak ada lagi gadis desa yang akan hilang secara misterius, dan kekayaan Pak Gondo yang begitu melimpah kini hanya tinggal kenangan suram di desa tersebut. Bayu dan Siti, meskipun kelelahan, tahu bahwa mereka telah selamat dari ancaman paling gelap yang pernah ada di desa mereka. Dan mulai saat itu, desa tersebut tidak lagi dihantui oleh kisah gadis-gadis yang hilang secara misterius setiap tahun. Kisah Pak Gondo adalah sebuah peringatan nyata tentang bahaya ketamakan dan memilih jalan gelap demi kekayaan. Dalam usahanya meraih kekayaan tanpa batas, Pak Gondo rela melakukan pesugihan dengan tumbal, mengorbankan nyawa gadis-gadis tak berdosa. Meski ia mendapatkan kekayaan melimpah dan status sosial tinggi, hidupnya penuh dengan kesepian, ketakutan, dan rasa bersalah yang semakin menggerogoti batinnya. Pada akhirnya, kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar selalu membawa kehancuran. Pak Gondo terjebak dalam perjanjian jahat yang tak bisa dia lepaskan. Dan kekuatan gelap yang dulu memberinya kemakmuran akhirnya berbalik menghancurkannya. Hal ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada kedamaian hati dan hidup yang lurus. Pesan moral yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa kekayaan sejati tidak datang dari jalan pintas atau mengorbankan orang lain, tetapi dari usaha yang jujur, ketekunan, dan keberkahan yang diperoleh dari tindakan baik. Segala bentuk pesugihan atau praktik yang melanggar norma kemanusiaan dan spiritual hanya akan membawa kesengsaraan, baik bagi pelakunya maupun orang-orang di sekitarnya. Hidup ini penuh dengan godaan materi, tetapi kita harus selalu ingat bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita bisa tidur dengan tenang, tanpa dihantui oleh rasa bersalah dan ketakutan akan balasan atas perbuatan kita. Jangan pernah tergoda untuk mencari jalan pintas, karena setiap perbuatan buruk akan selalu membawa akibat yang buruk pula. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang benar dan dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa tergoda untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras yang jujur adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang tercinta. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.